Selamat malam, salam Serie A ya. Jadi di malam ini sebelum tidur bikin video dulu ya. Saya akan review dua match tim dari kota Milan ya, Inter Milan dan AC Milan. Oke, ya, kita masuk yang AC Milan dulu, menang sama Napoli 3-1 ya, di kandang Napoli. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan ya pada waktu bikin preview ya, bahwa Milan ini sebenarnya adalah tim yang sudah memiliki identitas permainan yang jelas ya. Mereka bisa memaksimalkan kemampuannya dan bermain sesuai dengan kapasitasnya ya. Kalau misalnya nilainya rata-rata skillnya 7,5 ya, mereka juga bermain di level itu gitu ya, atau mungkin sedikit lebih baik 8 apa 8,5 ya. Sedangkan Napoli ini kan sebenarnya secara materi individu ya, kualitas individu pemain ini mereka sedikit lebih baik dibanding Milan ya. Tapi permainan yang mereka tontonkan di lapangan itu jauh dari kualitas yang mereka miliki. Nah, jadi praktis kalau kita lihat di babak pertama ya, terutama 20 menit pertama sebelum golnya Ibra, itu memang matchnya dikuasai sama AC Milan ya. Karena Napoli ini melupakan dua hal ya. Yang pertama adalah mereka nggak bisa menjaga space antar pemain dan space antar lini gitu. Space-nya sangat buruk. Dan yang kedua adalah pergerakan pemainnya. Ini sama sekali nggak efektif dan nggak efisien. Ya, pemain depannya tuh terlalu sering dribbling. Ya, pemain tengahnya juga tampak kebingungan ketika mereka dapat bola tuh mereka akan mengoper ke siapa juga bingung ya, karena dua ini. Gitu. Sedangkan itu yang mengakibatkan mereka dihukum oleh AC Milan yang berhasil memanfaatkan kesalahan passing dari Napoli, dan akhirnya dengan serangan yang cukup rapi mereka bisa mencetak beberapa peluang ya, membuat beberapa peluang ya. Dan kalau kita lihat golnya Ibra yang pertama itu kan sebenarnya juga membuktikan bahwa koordinasi lini tengahnya Napoli ini kan kacau ya. Pemain sekelas Benaher ini bisa ngelewati mungkin 3 pemain ya sebelum dia passing ke Theo, dan Theo akhirnya kasih crossing yang sangat baik ke Ibra. Dan yang lucu lagi adalah Koulibaly juga nggak bisa ngapa-ngapain karena udah mati langkah gitu ya. Bahkan lompat pun enggak gitu ya. Mungkin lompat sedikit lah gitu, mungkin setengah senti kali itu lompatnya gitu. Jadi ini membuktikan bahwa permainan Napoli ini kacau ya, terutama di 20 menit babak pertama. Nah, setelah gol memang Milan sedikit bertahan ya, dan Napoli bermain sedikit lebih baik. Ya, tapi tetap aja sama gitu. Passing-passingnya juga masih banyak yang salah. Ya, mungkin space-nya menjadi lebih kejaga setelah golnya Ibra. Ya, tapi dari segi kualitas passing, dari segi kualitas eksekusi, ya, berapa kali tuh tendangannya pemain-pemainnya Napoli itu kok nggak naik ke samping, jadi nggak ada yang shoot on goal gitu. Jadi ya gimana mau cetak gol kalau shootnya aja nggak bagus akurasinya. Ya, jadi babak pertama 1-0. Nah, ketika masuk babak kedua ini juga Napoli juga menampilkan permainan yang sama ketika awal-awal pertandingan gitu. Sering salah posisi ya. Passing-passingnya juga nggak akurat ya. Milan pun sebenarnya tidak bermain terlalu bagus di awal babak kedua. Ya, mereka juga beberapa kali serangannya juga cukup mudah untuk dipatahkan sama Napoli, tapi Napoli juga ya akhirnya mungkin 10 menit babak kedua ini boring banget sebenarnya matchnya gitu. Nah, sampai kepada golnya Zlatan lagi ya, umpannya Ante Rebic. Tapi memang kalau saya sih lebih memberikan kredit kepada si Calhanoglu ya, Calhanoglu yang bisa memberikan trupas yang sangat baik kepada Ante Rebic. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa memang lini belakangnya Napoli ini bermasalah. Ya. Nah, setelah golnya Ibra, mereka bisa minta gol, tapi sayangnya Bakayoko ini ya bego gitu menurut saya. Kenapa? Karena dia tuh nggak perlu melakukan pelanggaran seperti itu gitu.
Karena kan praktis sebenarnya, saya agak lupa pemainnya Milan yang di tackling ya, kalau nggak salah Theo atau siapa ya itu. Itu kan sebenarnya tidak mengancam sama sekali karena sebenarnya si Manolas ini kan masih ada di depannya gitu loh. Cuma kok tetap dilanggar gitu. Nah, ya akhirnya kartu merah karena kan dia udah kena kartu kuning. Pemain yang udah kena kartu kuning harusnya lebih berhati-hati, tapi itu tidak dilakukan oleh Bakayoko ya. Jadi ya memang Bakayoko juga selama match juga buruk mainnya. Ya, bahkan setelah setelah Bakayoko keluar malah Napoli mungkin dapat beberapa peluang ya dari Petagna ya. Nah, Petagna ini kan menggantikan Politano. Nah, Politano juga menurut saya juga kartu matinya Napoli gitu. Oke, mungkin dia bisa dribbling, bisa ngelewati beberapa pemain, bisa mencari celah kosong dan menusuk, tapi sama sekali nggak efisien, sama sekali membuang-buang momentum ya. Cara dia membawa bola, cara dia memutuskan untuk tidak melakukan passing itu sangat merusak timing gitu, dan terbukti emang pemainnya nggak punya visi menurut saya gitu. Sejak di Inter dia udah bermain seperti itu gitu, sehingga wajar kalau Inter juga lepas ini pemain ya, karena sama sekali nggak efisien lah mainnya gitu, terlalu sering dribbling dan juga tidak bisa melakukan passing-passing dengan baik ya. Jadi dua pemain itu ya, setelah Petagna masuk dapat banyak peluang, tapi dapat 2 peluang, tapi ya Milan udah cukup nyaman dengan bermain sedikit bertahan ya. Gol ketiga akhirnya terjadi karena juga skema dari serangan balik ya, seperti itu. Jadi Milan layak menang, dan Napoli ini PR-nya banyak sekali ya. Dengan materi pemain yang seperti itu harusnya Napoli tetap layak untuk bersaing Scudetto. Tapi kalau lihat permainannya ya sorry to say, ini mungkin zona Liga Champions pun nggak layak buat Napoli saat ini ya. Dan Gattuso ini ya menurut saya memang perlu dievaluasi lah. Ini ini pelatih juga menurut saya juga nggak terlalu banyak variasi taktiknya ya. Mungkin bagus untuk memotivasi, tapi secara taktik sama sekali enggak. Jadi itu selamat buat Milanisti ya. Cukup layak Milan menang, dan semoga bisa lebih konsisten, apalagi kan Ibra kan cedera nih, mungkin dia absen 3-4 match kita nggak tahu ya. Kalau mereka tetap bisa bermain konsisten dan meraih kemenangan ya, mungkin spot Liga Champions atau bahkan Scudetto bisa diambil. Oke, itu lalu kita ke matchnya Inter Torino ya. Ini nggak usah banyak-banyak bahasnya karena Inter bermain sangat buruk ya, terutama babak pertama ya. Saya juga udah sampaikan pada waktu preview kan, saya bilang permasalahan Inter itu ada 2 memang. Yang pertama pemainnya kecapean pastinya karena ikut international match. Yang kedua cara bermainnya yang nggak berubah gitu loh. Sangat terlalu bermain hati-hati, tidak ada pergerakan maupun umpan-umpan yang yang cerdik, yang smart gitu ya. Umpan-umpan diagonal, umpan-umpan terupas itu nggak ada, nggak kelihatan gitu loh. Jadi praktis mereka hanya back pass, passing kanan kiri, back pass. Ya mungkin back passnya lebih banyak daripada umpan ke depan gitu loh. Dan ini sebenarnya kan PR nih buat Antonio Conte. Ya gimana agar pemainnya ini bisa melakukan pergerakan, melakukan perubahan posisi atau membangun serangan dengan lebih berani. Ya, memang harus diakui Torino ini disiplin ya, karena mereka menghadapi tim yang di atasnya mereka, dan formasi kan berubah. Yang Giampolo yang awalnya biasanya menggunakan 4 back menjadi 3 back, dan ini terbukti emang dengan menumpuk pemain di lini tengah ini terbukti emang Inter kesulitan ya. Dan kredit juga buat Torino meskipun kalah ya, mereka tuh menciptakan lebih banyak peluang, terutama babak pertama ya. Ada 2-3 kali Zaza dapat peluang yang sayangnya nggak gol, dan memang harus diakui penampilannya Handanovic ini memang lagi bagus ya. Tapi golnya Zaza itu juga sangat keren ya, variasi triangle passing ya, umpan segitiga, dan diselesaikan dengan akurasi shooting yang baik lah gitu. Nah, pemain Inter juga menurut saya juga hampir semuanya bermain buruk ya di babak pertama, kecuali mungkin Barella ya. Vidal juga tampak kecapean, sering out of position ya. Apalagi Gagliardini memang nggak pernah main bagus ya, emang sih ya, mainnya gitu-gitu aja gitu loh. Tapi di match kemarin juga Gagliardini juga jelek sekali mainnya.
Dan yang saya heran adalah pemainnya selalu diberi kesempatan gitu. Padahal di bench ada Eriksen, ada Raja Nainggolan yang meskipun dua pemain ini emang penampilannya juga belum baik, tapi setidaknya secara skill mereka jauh lebih baik dibanding Gagliardini gitu loh. Nah, Ashley Young juga jelek mainnya, Hakimi ya kelihatan pemain muda ya, beberapa kali juga visinya ini nggak kelihatan, salah ngambil keputusan. Ya. Ranocchia juga terlihat canggung mainnya, ya mungkin Bastoni aja yang juga sedikit bermain baik. Ya. Sanchez ini juga sama nih, ketika dia bermain dari awal itu juga tidak pernah bermain baik ya, meskipun memang di babak kedua terutama setelah Lautaro masuk itu Sanchez juga bermain baik karena dia agak ke tengah ngambil bola dengan skill individunya itu, dia memiliki banyak variasi passing karena depannya ada Lukaku dan Lautaro. Tapi ketika Lautaro belum masuk itu kebingungan, dapat bola juga mau umpan ke siapa, pemainnya di belakang semua ya kan. Tidak ada yang melakukan gerakan overlap ke depan atau coming from behind, nggak ada gitu loh. Nah ini PR nih buat Inter gitu ya. Kalau kita lihat gol-golnya kan juga itu kan karena mereka bisa merebut bola, bukan dari skema yang bagus yang direncanakan dari bawah. Ya, gol pertama itu Rincon berhasil direbut bola sama Vidal, nah, akhirnya dapat gol ya, golnya meskipun itu scrimmage ya, golnya Sanchez. Ya gol kedua oke. Ya tapi peluangnya si Lukaku itu juga sama kan sebenarnya, yang dia kena tiang itu kan juga berhasil direbut bolanya, lalu passing, Lukaku bisa akselerasi dan bisa melepaskan tembakan meskipun nggak gol. Gol ketiga penalti juga sama ya, Inter berusaha merebut bola, si Hakimi dilanggar ya, praktis cuma gol keempat, dan itu juga karena si Torino udah maju, mereka udah ketinggalan ya, mau nggak mau kan mereka harus nyerang. Ya Inter bisa manfaatkan itu dari umpannya Perisic, tapi praktis selama match itu Inter bermain buruk. Dan saya setuju sama statementnya Lukaku ya, bahwa tim ini bukan tim besar karena mereka bermain sangat buruk. Ya semoga ini menjadi kesadaran bukan cuma Lukaku tapi semua pemain, termasuk Antonio Conte. Antonio Conte kan juga mengeluarkan statement bahwa Inter bermain buruk, harus lebih baik, harus lebih berani. Ya semoga ini bisa dibuktikan nanti di match melawan Sassuolo ya. Sassuolo belum pernah kalah, sekarang peringkat 2. Ini menjadi ujian yang bagus lah buat Inter. Ya kalau Inter bisa memenangkan pertandingan, ya harusnya penampilan bisa semakin membaik. Ya, jadi masih sangat banyak PR-nya Inter, dan Torino saya sempat nge-tweet ya, Indo Torino bilang wah ini gini-gini ya. Tapi kredit buat Torino, tim kalian malam ini bermain bagus. Ya, meskipun ya akhirnya kalah, tapi saya yakin Torino cukup bisa bersaing untuk bertahan lah di Serie A. Minimal itu. Oke, jadi itu review 2 Milan. Ya, nanti kita akan bikin video lagi kalau ada match-match yang menarik. Selamat malam dan salam Serie A.